Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberi kesehatan, diberi kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol like-nya serta share video ini kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman semua. Sekali lagi, saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater teman-teman. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya dulu ketika saya mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saya tidak akan memberikan tema, tapi saya akan membahas tentang pengalaman saya dan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang begitu banyak pertanyaan sehingga saya tidak bisa membalas satu persatu teman-teman. Sekalian saya jawab di video ini. Semoga ini sangat membantu untuk kalian semua bisa mengatasi gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman semua. Harapan saya teman-teman, semoga video ini bisa memotivasi kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua, serta menemani kalian semua teman-teman. Oke teman-teman semua, pengalaman saya dulu ketika saya mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman, saya mengalami seperti yang kalian alami teman-teman. Baik sensasinya, baik rasa takutnya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gundah gulana teman-teman. Tapi apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya teman-teman. Saya mengambil dari pertanyaan kalian teman-teman. Ada yang bertanya ketika kelingan awet. Ya, ketika kelingan awet, terus perut sakit di bagian kiri, bagian kanan, intinya sakit itu di bagian perut, kebas, di seluruh tubuh, keringat dingin, tremor, dan sebagainya teman-teman. Itu sebenarnya tidak berbahaya teman-teman. Itu tidak berbahaya. Hanya saja pola pikir kita yang terlalu over sehingga memunculkan sensasi-sensasi. Dan apapun sensasinya itu sebenarnya tidak berbahaya teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian mau periksa. Bahkan 1000 dokter, pasti kalian tidak akan divonis atau didiagnosa penyakit yang kronis atau penyakit berat teman-teman. Saya sudah pengalaman waktu itu. Nah, bagaimana agar sensasi itu tidak sering muncul? Agar sensasi seperti kelingan lah, seperti tremor lah, seperti keringat dingin lah, seperti berdenging di telinga, mata buram, keringat dingin, ngos-ngosan, jantung berdebar-debar tanpa sebab, gampang capek, gampang lelah, terus banyak sekali lah. Nah itu sebenarnya tidak berbahaya teman-teman. Coba mulai saat ini kalian olah pola pikir kalian, atur pola pikir kalian agar tidak mengait-ngaitkan sensasi dikaitkan dengan penyakit berat. Kalau nggak percaya, coba buktikan, olah pola pikir kalian, atur pola pikir kalian agar tidak mengait-ngaitkan, juga pikiran tidak terlalu over. Nanti sensasi itu sedikit demi sedikit akan hilang. Ketika sensasi itu datang teman-teman, itu diterima tapi jangan dinikmati teman-teman. Dinikmati itu jangan, ya. Jadi diterima dulu, kita ikhlaskan, perlahan kita itu lawan. Jangan langsung melawan. Jadi terima dulu, nanti kita baru lawan. Jangan langsung lawan. Itu teman-teman solusinya. Nah, bagaimana agar kelingan itu tidak awet, agar sensasi itu cepat hilang? Dulu obatnya apa bang? Dulu obatnya apa mas? Begitu kan mayoritas teman-teman pada tanya. Saya sembuh teman-teman
saya tanpa obat-obatan, tanpa herbal teman-teman. Hanya saja saya melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi secara rutin, melakukan metode-metodenya. Jalan-jalan pagi secara rutin itu sampai 1 bulan tanpa henti teman-teman. Itu rutin, nggak berhenti. Nah, setiap hari dulu saya waktu jalan-jalan itu sekitar 30 menitan teman-teman. 30 menit. Terus meningkatnya waktu saya tingkatkan lagi menjadi 45 menit teman-teman. Nah itu secara rutin. Setelah jalan-jalan pagi saya itu berjemur ya 30 menitan. Setelah berjemur saya itu melakukan aktivitas untuk kesibukan agar tidak mengurung diri teman-teman. Dulu waktu pemulihan aku lebih sering ke silaturahmi teman-teman, main ke rumah tetangga yang medang lah atau cerita-cerita lah, intinya main gitu buat kesibukan agar tidak mengurung diri, juga tidak rasakan sensasi teman-teman. Itu pengalaman saya. Terus waktu itu memang saya pernah mengonsumsi obat teman-teman. Dikala saya periksa, saya berobat ke dokter. Nah, dirasa waktu itu kok sensasinya masih banyak yang muncul, bahkan kok kayak tambah sensasi begitu teman-teman. Ternyata obat itu tidak ada hubungannya dengan mental. Karena yang kita alami teman-teman itu tidak hanya di asam lambungnya saja, tapi mental kita yang memicu pada sensasi teman-teman. Jadi yang pertama, ketika dirasa lambung itu sudah sembuh, yang pertama diobati itu mental kita teman-teman. Kalau mental sudah membaik, sudah kuat, sudah seperti mental baja, sensasi itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Hilang dengan sendirinya. Yakin deh. Kalau nggak percaya, kalian buktikan. Kalian lawan, rubah mindsetnya, lakukan metode-metodenya, terus mentalnya dipaksakan agar memiliki mental yang kuat, pasti sensasi itu akan hilang teman-teman. Nah, dikala sensasi hilang teman-teman, ya jangan memancing-mancing atau jangan menanyakan, tumben ya sensasinya kok nggak datang. Jangan seperti itu teman-teman. Memang aneh bagi penderitaan SET itu. Dikala sensasi nggak ada, nanyain tumben ya sensasinya nggak ada. Dikala ada sensasi, pengen cepat-cepat hilang sensasinya. Memang aneh, tapi ya itu wajar, maklum. Tapi perlu kalian ingat teman-teman, sensasinya itu jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Karena itu nggak ada hubungannya. Dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung kertansiatif psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya teman-teman. Tidak berbahaya. Jangan cemas berlebih. Jangan khawatir berlebih teman-teman. Nah itu jawaban saya teman-teman. Saya hanya melakukan metode-metodenya. Jalan-jalan pagi, menyibukkan diri, melakukan aktivitas yang menyenangkan, agar tidak merasakan sensasi. Begitu teman-teman. Kalau kalian pengen cepat sembuh, ya ayo bangkit, lakukan itu. Lakukan metode-metodenya itu. Kalau seandainya kalian dirasa asam lambungnya itu belum membaik, belum sembuh, ya dikarenakan pencernaan belum stabil, belum normal seperti dulu, BAB-nya masih jarang, kadang 2 hari sekali baru BAB atau 1 minggu baru BAB, maka kalian fokus dulu memperbaiki asam lambungnya, memperbaiki pencernaan. Dengan cara apa? Pengalaman saya dulu teman-teman, saya itu minum herbal itu 2 bulan teman-teman. Minum herbal 2 bulan. Minumnya apa mas? Minumnya itu herbal kunyit teman-teman. Minum kunyit. Jadi kunyit itu diparut. Setelah diparut, diperas. Lah itu langsung diminum. Jangan dicampurin gula. Jangan dicampurin air. Langsung diminum. Itu rutin teman-teman. Alhamdulillah 2 bulan asam lambungnya sudah membaik, pencernaan sudah normal teman-teman. BAB-nya sudah setiap hari. Dulu saya ngalamin sampai 1 minggu nggak BAB teman-teman.
Ya, karena waktu itu memang saya maklumi, karena waktu itu yang belum beres itu di asam lambungnya, tambah mental itu. Mentalnya juga nggak karu-karuan. Waktu itu saya juga sering mengait-ngaitkan, sering mengait-ngaitkan sensasi. Nah, setelah saya periksa yang ketujuh di kaki di ronsen, lah baru dari situlah saya sudah tidak mengait-ngaitkan lagi, teman-teman. Tidak mengait-ngaitkan sensasi karena saya sudah tahu bahwa setelah di ronsen itu baik-baik saja dalam badan saya, teman-teman. Itu. Makanya kalian ketika ada sensasi jangan terlalu cemas, teman-teman. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu over. Nanti ke trigger. Kalau ke trigger lah kembali lagi kayak awal mula lagi, teman-teman. Keringet dingin, terus kayak ngambang begitu. Itu, teman-teman. Nah, sebenarnya saya mengalami seperti kalian, keliengan, kepala berat, tremor, kebas. Begitu, teman-teman. Solusinya itu melakukan metode. Melakukan metode secara rutin. Itu lakukan dulu. Juga menjaga 3P, pola pikirnya dijaga agar tidak terlalu over. Pola hidupnya juga dijaga. Pola makannya itu juga dijaga, teman-teman. Jangan sampai kalian itu kelaparan. Juga jangan sampai kalian itu kekenyangan. Itu pola makannya. Setiap hari harus minum air bening hangat 8 gelas. Gelas yang besar, teman-teman. Itu rutin. Itu jangan sampai kurang satu hari. Kalau pola hidupnya, kalian jangan begadang dulu, teman-teman. Susah, Mas, tidurnya. Diusahakan sebelum tidur kalian jangan main HP, teman-teman. Jangan memegang HP, apalagi nonton video short. Itu harus dihindari dulu. Kalau malam jangan sering main HP. Saya juga pengalaman, teman-teman, susah tidur. Akhirnya kelabas sampai jam 2 baru ngantuk. Ya kan? Mulai saat ini, teman-teman, kalau mau tidur, HP-nya itu diletakkan dulu. Jangan main HP sebelum tidur. Agar menetralisir pikiran kita tidak terlalu kemana-mana. Terus pikiran kita nggak menumpuk, gitu, teman-teman. Tapi saya maklumi kalian itu sebenarnya mau bingung mau ngapain gitu kan. Jalan satu-satunya kebanyakan ya memang pegang HP, main HP. Lah tapi bukan berarti saya menyalahkan. Tapi saya kasihan ke kalian. Kalau kalian mengurung diri kegiatannya hanya bermain HP, teman-teman, itu pemulihannya itu lama, teman-teman. Kalau nggak mau dipaksa keluar rumah, ya nanti lama, teman-teman. Saya sembuh dalam 1 bulan, teman-teman. Proses pemulihan itu 1 bulan waktu itu, teman-teman. Alhamdulillah sudah sembuh, teman-teman. Pikiran cemas yang mengaitkan sudah hilang, teman-teman. Karena apa? Ya karena mau melakukan metode-metodenya juga menjaga 3P, teman-teman. Kalian juga harus seperti itu. Saya ingin sekali kalian itu sembuh. Kalian itu sebenarnya orang hebat, teman-teman. Kalian itu orang hebat, luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena kalian itu nggak memperjuangkan hanya untuk diri sendiri. Tapi ada orang yang memperjuangkan untuk orang yang disayangi. Nah, kalau kalian dalam posisi ini, dalam gangguan anxiety, lantas bagaimana kalian bisa membahagiakan orang sekeliling kita, orang terdekat kita, orang yang kita sayangi? Sementara kita itu dalam keadaan anxiety. Untuk diri saja bahagia pun susah. Untuk diri sendiri saja mau senang pun susah. Untuk diri sendiri saja mau ketawa pun susah. Lah makanya kalau kalian pengen membahagiakan sekeliling kita, membahagiakan orang yang kita sayangi, maka kita harus bangkit dulu, teman-teman. Buatlah diri kita bahagia, teman-teman. Buatlah diri kita itu senang, teman-teman. Keluarlah dari zona anxiety itu. Keluarlah dari penjara setan, teman-teman. Keluar dari gangguan anxiety. Keluar dari permainan anxiety, teman-teman. Sudah, perlakukanlah diri kalian seperti orang sehat, teman-teman. Perlakukanlah diri kalian seperti orang sehat. Jangan memperlakukan kalian itu orang yang sakit. Sebenarnya kalian itu nggak sakit. Kalian itu hanya di gangguan mental. Kalian itu hanya di gangguan mental.
Lah, cara mendobrak mental agar memiliki mental yang kuat teman-teman, itu dengan cara memaksakan diri, latihan step by step secara bertahap, melawan sensasi, jangan mengat-ngatkan sensasi, harus berani gerak, harus berani membuktikan melakukan metode-metodenya, jaga pola pikirnya, jaga pola makannya, sama pola hidupnya teman-teman. Itu teman-teman. Kalau kalian teman-teman semua masih merasa takut atau cemas yang berlebihan, itu disebabkan kalian masih merasa-rasakan sensasi, masih mengait-ngaitkan sensasi. Bagaimana solusinya? Ya udah, kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi lagi. Nggak ada hubungannya dengan penyakit berat, nggak ada hubungannya dengan penyakit kronis. Udah percaya deh dengan saya udah pengalaman teman-teman. Terus sekarang latihan masa bodoh, latihan bodoh amat, latihan cuek terhadap sensasi. Bahkan ke siapapun, kalian ya harus bodoh amat. Kalian seakan-akan kayak orang aneh membicarakan kalian. Udah bodoh amat teman-teman. Memang bagi penderita anxiety, psychosomatic disorder, itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah mudah nggak percaya lah, nggak percayaan. Terus kadang rasa nggak enakan itu. Nah, untuk saat ini kalian, teman-teman, kembalikanlah diri kalian sendiri, kembalikanlah jati diri kalian sendiri, teman-teman. Kalian yang dulunya pengennya perfeksionis, berpenampilan sempurna, takut gagal, nggak enak kalau gagal, nggak enak kalau nggak sempurna, itu kalian jangan dulu. Kalian itu fokus ke diri sendiri, jangan terlalu memikirkan orang lain, teman-teman. Jangan terlalu memikirkan, memperdulikan orang lain dulu. Perdulikanlah diri kalian sendiri dulu. Terus bodoh amat, masa bodoh dengan orang lain, permasalahan orang lain dulu. Itu. Kebanyakan orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, dulunya itu emosi yang tak terkontrol. Terus pengennya perfeksionis, pengen tampil yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Juga rasanya nggak enakan, istilah Jawanya itu rekuhan. Juga pengennya itu selalu membahagiakan orang lain. Sampai lupa akan diri sendiri, teman-teman. Padahal diri kita itu juga perlu dipedulikan, disayangi, dan dicintai, teman-teman. Mulai saat ini kalian jangan terlalu memelihara rasa nggak enakan itu. Jangan terlalu memperdulikan orang lain sementara kalian lupa akan diri sendiri, teman-teman. Udah, itu kalian harus terapkan itu dulu. Terus kalian juga harus mengatur pola pikirnya. Terus kalian melakukan sesuatu itu dengan cara pola pikir yang menyenangkan. Jangan pernah berpikir negatif. Ketika jalan-jalan, jangan pernah berpikir negatif seperti nanti takut pingsan lah, nanti takut kambuh lah, jangan. Kalian harus memperlakukan diri kalian seperti layaknya orang sehat, teman-teman. Nyatanya kalian itu sehat. Itu. Kenapa kita yang diuji sama Allah, diberi ujian seperti ini, teman-teman, gangguan mental, ternyata kalian itu sedang diberi peringatan agar kalian itu lebih cinta, lebih peduli terhadap diri sendiri, teman-teman. Itu, teman-teman. Juga agar menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri, setelah diri sendiri nanti untuk sekeliling kita, dan tentunya untuk orang yang kita sayangi, teman-teman. Begitu. Ya, luar biasa memang. Permainan anxiety itu memang biasa, luar biasa, teman-teman. Saya ngalamin.
apa-apa ditakutin, apa-apa cemas, cemas berpikiran. Apalagi kalau pikirannya ini begitu liar, kadang nggak bisa terkontrol. Wah, itu saya pernah ngalami teman-teman. Mikir sesuatu yang kita tidak inginkan pun kadang masuk dalam pikiran kita. Nah, ini pasti ada yang bertanya bagaimana solusinya. Solusinya teman-teman, ketika pikiran yang sulit dikontrol, seakan-akan kita menolak tapi datang saja, datang terus, maka sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hal-hal yang baru sehingga menambahkan pikiran-pikiran menyenangkan itu masuk ke dalam pikiran kita. Nanti pikiran kita hanya fokusnya hal yang menyenangkan saja, gak terlalu fokus terhadap pikiran-pikiran yang nyeleneh-nyeleneh atau pikiran yang ngaco. Itu teman-teman. Jadi mulai saat ini kalian harus bangkit, mulai saat ini kalian harus semangat menjaga 3P-nya, juga melakukan metode-metodenya. Kembalikanlah jati diri kalian, yang dulu apa-apa nggak dibikin takut, mulai saat ini bangkit dan kembalikanlah jati diri kalian teman-teman semua. Itu. Ayo, mulai kapan teman-teman? Ya, mulai kapan? Rasa nggak enakan, mulai saat ini udah hilangkan. Sekarang jadilah orang yang bodoh amatan. Jadilah orang yang egois, jadilah orang yang bodoh amat. Begitu teman-teman. Kalian harus cintai diri kalian sendiri, cintailah diri kalian sendiri. Itu, pedulikanlah diri sendiri. Karena apa? Selama bertahun-tahun, kalian itu lupa akan diri sendiri teman-teman. Lupa caranya peduli dengan diri sendiri. Terlalu fokus peduli dengan orang lain. Maka mulai saat ini kalian harus peduli. Terus kalian juga jangan mengait-ngaitkan sensasi yang kalian alami teman-teman. Itu nggak berbahaya. Apapun sensasinya tidak berbahaya. Sekali lagi, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Intinya tetap fokus kalian melakukan hal yang menyenangkan, melakukan sesuatu yang membahagiakan, melakukan metode-metodenya, dan menjaga 3P. Oke, mulai sekarang bangkit ya teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Kalian harus mendobrak mental kalian agar tidak memiliki mental yang acak-acak, agar tidak memiliki mental yang cemen teman-teman. Kalian harus menggedor mental kalian agar memiliki mental kuat, mental baja, mental yang luar biasa tangguh teman-teman. Sekian dari saya. Semoga video ini memotivasi kalian, menemani kalian, mengedukasi kalian. Semoga menjadi wasilah dan semoga kalian cepat membaik, cepat pulih, cepat sembuh, diberi kesenangan, diberi ketenangan, serta kebahagiaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.